pertemuan kelima. Nah ya, jadi sudah tidak terasa ya, kita sudah 5 kali bertemu. Jadi dari 8 kali pertemuan yang kita rencanakan, tinggal 3 kali lagi setelah ini ya. Nah berarti udah setahun lebih ya kita sudah belajar di buku itu. Bahkan nanti hari ini yang akan kita bahas adalah modul ke-6 dari 9 modul yang ada ya. Jadi teman-teman sudah mempelajari 50% lebih dari materi manajemen kinerja. Kemudian terima kasih buat teman-teman yang sudah mengumpulkan tugas ya di pekan kemarin ya. Ada 24 kalau nggak salah ya. Ada 24, cuman untuk proses penilaiannya belum selesai teman-teman, jadi saya belum rilis ya. Insya Allah dalam pekan depan ini saya selesaikan semuanya penilaiannya, dan nanti teman-teman bisa mendapatkan atau mengetahui nilainya ya, supaya bisa digunakan untuk evaluasi lah gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian besok karena hari ini sudah pekan kelima, jadi akan saya berikan lagi tugas yang kedua. Nah, tugas yang kedua silahkan besok dicek di si layar. Nah, sama seperti kemarin ya teman-teman, silakan untuk menjawab, mengumpulkan di si layar dalam batas waktu yang sudah ditentukan gitu ya. Nah nanti ini adalah tugas kedua dari 3 tugas. Jadi terakhir nanti setelah pekan ke-7 teman-teman akan mendapat tugas ketiga, atau tugas yang terakhir. Nah itu kira-kira seperti itu. Kemudian selanjutnya saya akan mengabsen teman-teman ya, seperti biasa. Saya akan memanggil satu persatu. Sebentar, saya siapkan dulu. Yang pertama Mbak Kusnul Khotimah, ada ya? Hadir Pak. Hadir. Mbak Sunanti? Hadir Pak. Hadir. Mbak Linda? Mbak Linda Nurdianti? Belum ada? Dia nggak pernah hadir Pak dari pertama. Hah? Nggak Iya kah? pernah hadir. Mbak Linda masa nggak pernah hadir? Hadir kemarin nggak ya? Ada Pak, ini Pak di sini. Oh iya. Mbak Nafatia? Itu Pak. Nafatia. Mbak Winarsih? Ada Pak. Hadir ya. Pagi. Mbak Desi? Hadir Pak. Oke. Terus Mbak Rijayadi? Ya ini kayaknya yang nggak pernah dari awal ya. Atau barangkali ada hari ini? Oh, belum Nggak ada hadir ya? Pak. Ya? Belum hadir, belum ada. Belum ya. Oke. Mbak Nani Farida? Ada Pak. Ada ya. Mas Asep? Hadir Pak. Hadir. Anggi? Ini nggak ada dari awal ya. Mbak Dwi Jayanti? Mbak Dwi Jayanti nggak ada. Oke. Mbak Uun Kumiri? Mbak Uun ada? Mbak Uin ini baru ini Pak, baru mengakses link katanya. Nanya Oh. ke saya linknya sebab hilang. Mungkin sebentar lagi masuk. Oke. Berikutnya Wahid Tamimi. Oh ya, ini UN udah hadir Pak. Uun udah ada ya. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak. Maaf. Waalaikumsalam. Pagi ya. Oke. Wahid Tamimi? Nggak ada ya. Ada Pak. Didin Afibul. Mas Fuad ada? Hadir Pak. Iya. Oke, hadir.
Mas Didin Afifuddin. Mas Didin belum ada ya? Belum ada, Pak. Terus Kusmini. Nggak ada juga ya. Bayu Agung. Hadir, Pak. Bayu Agung ada ya. Mbak Leni Puspa. Bayu ada, Hadir, Pak. Pak. Oke, pagi. Bayu Sadewo. Hadir, Pak. Oke. Liza Nur Afifah. Hadir, Pak. Oke. Saum Febi. Mas Saum belum ya? Widya Ayu. Hadir, Pak. Oke. Zalifah. Hadir, Pak. Oke. Siti Mas'udah. Hadir, Pak. Alfi Nurlaili. Hadir, Pak. Oke. Ike Nur Safitri. Hadir, Pak. Ilham Bagas. Hadir, Pak. Marsaj kita. Hadir, Pak. Sabina Audia. Hadir, Pak. Vina Nurma. Mbak Vina Nurma. Belum kelihatan ya. Oke, ini ada 23. Ini 22. Oh ya. Oke, baik teman-teman. Terima kasih atas kehadirannya ya. Sebelum kita lanjut, saya akan ambil foto dulu ya. Seperti biasa, minta tolong untuk dinyalakan dulu kameranya teman-teman. Oke, silakan yang lain bisa dinyalakan dulu. Oke. Oke, baik teman-teman. Hari ini sudah kembali ke kelompok 1 ya kalau nggak salah ya. Untuk yang bertugas presentasi teman-teman ya. Benar? Iya, Pak. Kelompok 1 siapa? Kelompok 1 siapa? Kelompok 1 ada saya, Anu Puspanza ini, Mbak Alfi, Mas Bayu Agung, Mbak Marsha, sama Mas Soom Febi. Oke, baik. Nah, teman-teman, kalau di pekan kemarin kita sudah membahas tentang keluaran organisasi. Ya, jadi keluaran itu apa sih yang akan dihasilkan oleh organisasi ya? Keluaran apa yang akan dikeluarkan gitu. Nah, kemarin itu kita udah bahas tentang variabel-variabel yang akan diukur. Ya, keluaran itu kan apa yang dihasilkan oleh organisasi kemudian diukur gitu ya. Ada yang sifatnya finansial, ada yang sifatnya non finansial ya. Barangkali teman-teman masih ingat di pekan kemarin.
Nah, yang sifatnya finansial itu seperti keuntungan gitu ya, rasio-rasio perdagangan, rasio-rasio misalnya seperti keuntungan dibanding dengan aset, keuntungan dibanding dengan modal, kemudian tenaga kerja dan sebagainya. Sementara untuk variabel non finansial itu yang tidak terkait dengan keuangan gitu ya, seperti kecepatan, tidak adanya keluhan pelanggan, jumlah barang yang diproduksi, lamanya waktu produksi dan sebagainya gitu. Kita udah bahas seperti itu ya. Nah, itu adalah bagian dari manajemen kinerja di mana perusahaan atau organisasi itu ingin mengukur seberapa bagus kinerja dari orang-orang yang ada di dalam organisasi. Nah, sekarang orang-orang atau sesuatu yang ada di dalam organisasi itu akan kita bahas di modul ke-6 ya, di mana modul ke-6 ini judulnya adalah sumber daya atau kemampuan sumber daya. Nah, kita akan lihat ada beberapa ya, yang sering kita ingat, yang sering kita dengar gitu ya, sumber daya itu misalnya sumber daya manusia gitu ya. Nah, sumber daya manusia seperti apa nanti akan kita tunggu presentasinya dari kelompok 1 ya. Kemudian juga ada sumber daya yang lain seperti teknologi gitu ya. Kemudian sumber daya organisasi gitu ya. Nah, itu semuanya adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu organisasi. Kalau dalam satu teori itu ada yang namanya itu resource based view gitu ya. Resource based itu kan berdasarkan sumber daya. Jadi organisasi atau pabrik atau perusahaan itu akan unggul kalau dia bisa memanfaatkan sumber dayanya gitu. Jadi percuma saja kalau perusahaan itu punya orang-orang yang terbaik tapi tidak bisa mengelolanya. Nah, gitu ya. Kadang-kadang kan seperti itu ya. Contoh klub sepak bola gitu. Pemain-pemainnya bagus, tapi waktu main bareng kalah juga gitu atau enggak juara juga gitu. Nah, itu berarti bagaimana mengelola sumber daya yang ada gitu. Ada juga yang mungkin sumber daya tidak bagus, tapi misalnya kompak, gitu ya. Atau misalnya kerjasamanya bagus. Nah, atau misalnya dia bisa perbaikan terus-menerus gitu ya, continuous improvement. Nah, itu yang bagus seperti itu gitu ya. Atau ada juga ya, misalnya suatu perusahaan itu punya sumber daya manusia yang bagus-bagus nih, lulusan dari perguruan tinggi top, nah misalnya kan, atau pindahan dari perusahaan-perusahaan yang terkenal gitu. Tapi budayanya kurang bagus, nah gitu ya. Misalnya budayanya ini suka terlambat, gitu ya. Nah kan akhirnya jadinya nggak bagus gitu ya. Orang yang rajin jadi iri sama yang terlambat, ya misalnya seperti itu kan. Nah, jadi sumber daya itu tidak hanya yang terlihat saja. Nah, terlihat bisa dipegang gitu ya. Nah, kalau terlambat ini kan nggak bisa dipegang ya, adanya cuma data-data saja gitu. Nah, itu juga bagian dari sumber daya. Termasuk juga misalnya dukungan pimpinan gitu ya, itu juga sumber daya gitu ya. Ada pimpinan yang cuek sama bawahannya misalnya. Akhirnya bawahannya merasa tidak diajak bekerja atau mungkin bawahannya merasa tidak ada dukungan. Nah, ini juga membuat sumber daya yang tadinya ada, sumber daya yang tadinya mungkin bisa bekerja dan baik menjadi tidak baik. Nah, gitu ya. Atau mungkin punya pegawai yang bagus tapi atasannya suka marah-marah, misalnya contohnya, akhirnya budayanya kurang bagus misalnya. Nah, itu juga menjadi sumber daya yang perlu untuk diperbaiki di level organisasi. Nah, gitu. Nah, maka di sini kita akan membahas ada 3, yaitu sumber daya manusia, sumber daya organisasi, dan sumber daya teknologi. Ya, secara jelasnya mungkin nanti kelompok 1 yang akan banyak bercerita gitu ya. Nanti setelah kelompok 1 menyampaikan, harapan saya ada beberapa orang yang berdiskusi ya teman-teman, biar kita terbuka wawasannya. Soalnya kalau hanya dari buku saja itu ya udah baca ngerti selesai gitu. Tapi kalau misalnya ada cerita dari praktiknya gitu, itu
lebih apa? Lebih berkesan gitu ya, lebih berkesan gitu. Oh ya di sana ada seperti ini gitu. Kalau hanya baca buku, sifatnya kan teori. Terus implementasinya sih kayak apa gitu ya. Itu yang kadang-kadang bikin orang bingung ya. Makanya saya sering mengajak teman-teman, oke, siapa yang mau cerita, siapa yang mau bertanya itu silakan saja ya. Jangan malu gitu. Jangan terus wah mungkin orang lain lebih bagus ceritanya, enggak juga gitu ya. Belum tentu. Jadi kalau ada silahkan diceritakan saja. Oke, baik. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Iya, Pak. Oke, silahkan bisa share screen-nya ya kalau mau menampilkan yang mau dijelaskan. Oke, sudah terlihat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan modul 6 manajemen kinerja yang KB1 yang akan dipresentasikan oleh Mbak Alfi dan Mas Bayu Agung. KB2 akan dipresentasikan oleh Mbak Marsha. KB3 akan dipresentasikan oleh saya dan Mas Soum Febi. Yang pertama ada sumber daya manusia, silakan Mbak Alfi. Oke, terima kasih Mbak Lani. Untuk yang KB1 yaitu sumber daya manusia. A. Pengelolaan sumber daya manusia. Fungsi manajemen menurut Dressler tahun 2023 adalah planning, organizing, staffing, dan controlling atau disebut POSCO. Terus menurut D. Genko dan Robin pada tahun 1999, Zimmerhorn tahun 2003, dan Gibson pada tahun 2010 adalah planning, organizing, leading, and controlling. Sedangkan menurut Gulick dan Urwig pada tahun 2005 adalah planning, organizing, staffing, directing, coordination, reporting, and budgeting. Sumber daya manusia sendiri memiliki 3 daya, yaitu daya pikir atau olah pikir, yang kedua daya rasa atau olah rasa, dan yang ketiga yaitu daya fisik atau olahraga. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia adalah pengelolaan karyawan yang bekerja di suatu organisasi perusahaan yang meliputi daya pikir, daya rasa, dan daya fisik. Selain itu, juga disebut sebagai potensi manusia sebagai penggerak orang dalam mewujudkan eksistensinya. Potensi yang merupakan aset dan modal organisasi yang paling berharga, pemanfaatan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan organisasi, kegiatan melaksanakan, merencanakan, mengembangkan, memotivasi, dan memelihara pegawai agar kinerja semakin tinggi di tempat kerja suatu organisasi. Merekrut, memperkerjakan, melatih, menggaji, menilai, dan mengembangkan karyawan. Bagian dari organisasi yang menaruh perhatian pada manusia, dan juga proses merencanakan, merekrut, menyeleksi, melatih, dan mengembangkan, memotivasi, dan memelihara sumber daya manusia agar tetap betah di suatu organisasi. Manajemen sumber daya manusia dapat dipelajari dari 3 perspektif, yaitu 1.
Manajemen sumber daya manusia sebagai manajemen orang-orang atau people management, atau juga disebut sebagai manajemen sumber daya manusia dalam arti luas. Yang kedua yaitu manajemen sumber daya manusia sebagai manajemen kepegawaian atau personil manajemen, disebut juga dalam artian sempit. Dan yang ketiga yaitu manajemen sumber daya manusia sebagai manajemen strategi atau strategic management. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen sumber daya manusia bagi organisasi dan manajer sumber daya manusia dibagi menjadi 13, yaitu 1. Untuk mendapatkan informasi analisis tugas. Yang kedua, mendesain sistem informasi sumber daya manusia. Ketiga, menganalisis organisasi dan definisi tugas. Yang keempat, merencanakan sumber daya manusia. Kelima, merekrut sumber daya manusia. Keenam, menyeleksi dan penempatan sumber daya manusia. Yang ketujuh, mengklasifikasikan tugas dan mengevaluasi kinerja sumber daya manusia. Yang kedelapan, membuat standar kinerja dan sistem ganjaran. 9, mendesain kurikulum diklat. 10, merencanakan karir dan pengembangan sumber daya manusia. 11, perencanaan sukses. 12, menganalisis kekuatan kerja. Dan yang terakhir yaitu mendesain manusia atau sistem mesin. Selanjutnya, terdapat manfaat manajemen sumber daya manusia bagi pekerja, yaitu 1. Menimbulkan rasa aman, keadilan, dan kepuasan. 2. Meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. 3. Menjadikan masyarakat sebagai mitra. 4. Menghimpun diri dalam serikat pekerja seluruh Indonesia. Dan yang kelima yaitu menyiapkan diri dalam persaingan global. Pengelolaan sumber daya manusia dimulai dari proses rekrutmen yang kompetitif, pelatihan yang sistematis, peningkatan kepuasan pegawai, peningkatan pendidikan pegawai, dan pemberdayaan pegawai sampai dengan jaminan pensiun yang memadai. B. Yaitu mengidentifikasi kelompok jabatan strategis. Menurut Wibisono, pada tahun 2006, kelompok jabatan strategis adalah kelompok yang terdiri dari jabatan-jabatan yang memberikan kontribusi terbesar bagi peningkatan proses internal. Dalam sumber daya manusia, kelompok jabatan ini harus dapat diidentifikasi dan mendapat perhatian yang lebih besar. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Bayu Agung. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Alfi. Saya lanjutkan untuk yang C, mendefinisikan profil kompetensi yang cocok. Ada beberapa pengertian mengenai konflik dari beberapa ahli, yaitu yang pertama, menurut Chung dan McGinson tahun 1999 adalah sifat, pengetahuan, dan kemampuan pribadi seseorang yang relevan dengan tugas yang dijalankan secara efektif. Yang kedua, menurut Tony R. Semiawan pada tahun 2006 mendefinisikan bahwa kompetensi ialah kemampuan atau ability, keterampilan, skill, dan sikap yang koherensi dan tuntas untuk menjalankan perannya secara lebih efisien. Yang ketiga, menurut Spencer dan Spencer 1997 ada 5 tipe karakteristik kompetensi, yaitu yang pertama ada motif, yang kedua sifat-sifat, yang ketiga konsep diri atau self-concept, yang keempat pengetahuan, dan yang kelima adalah skill. Kompetensi ini berupa keterampilan dan pengetahuan dapat dilihat, tetapi berupa motif atau sifat dan konsepnya diri sering tersembunyi. Jadi, profil kompetensi ini didefinisikan sebagai pengetahuan, keahlian, dan nilai-nilai yang harus dimiliki karyawan yang menduduki jabatan tersebut supaya berhasil menjalankan tugas-tugasnya. Definisi dari masing-masing komponen itu adalah yang pertama, pengetahuan merupakan pengetahuan umum yang harus dimiliki oleh pemegang jabatan tersebut untuk dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Yang kedua, keahlian merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemegang jabatan tersebut untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Yang ketiga adalah nilai. Adalah satu set perilaku atau sikap karyawan pemegang jabatan tersebut yang menghasilkan performa kerja yang terbaik. Next, Mbak.
Yang D. Menilai sikap strategis. Langkah selanjutnya adalah mengukur kondisi kompetensi sumber daya manusia saat ini untuk masing-masing jabatan strategis. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengukur kondisi kompetensi sumber daya manusia, mulai dari self-assessment yang dilakukan karyawan itu sendiri dan dibantu oleh mentor atau manajer karirnya, sampai dengan penggunaan metode penilaian 360 derajat berupa peer evaluation dari atasan ke bawahan. Yang E. Program pengembangan sumber daya manusia. Program pengembangan sumber daya manusia yang relatif tepat adalah program modal sumber daya yang berkelanjutan. Tujuannya adalah yang pertama, membantu seseorang secara lebih efektif dalam mencapai standar yang lebih tinggi dan pekerjaannya bagi yang bekerja, dan lebih tinggi hasil belajarnya bagi yang posisi belajar. Yang kedua, meningkatkan retensi, tidak minta berhenti bekerja, dan rekrutmen. Yang ketiga, memberikan kontribusi positif terhadap etos kerja dan mampu memotivasi. Yang keempat, menciptakan masyarakat untuk belajar sepanjang hayat. Yang kelima, mewujudkan tanggung jawab seseorang profesional untuk selalu meningkatkan keprofesiannya. Yang keenam, menghemat uang karena biaya merekrut dan menginduksi guru baru relatif mahal, menurut Bob dan Early pada tahun 2008. Itu yang KB1. Yang selanjutnya KB2 akan dilanjutkan oleh Mbak Lani. Silakan. Untuk KB2 akan saya presentasikan. KB2 sumber daya teknologi. Lanjut, Mbak. A. Pemilihan teknologi. Teknologi baru biasanya lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan teknologi yang sudah lama, sehingga teknologi baru dalam hal meningkatkan kinerja perusahaan merupakan elemen yang penting untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Pemilihan cukup sederhana, antara lain, yang pertama, spesifikasi sesuai kebutuhan. Misalnya, jika kita membutuhkan komputer hanya untuk mengetik, maka tidak perlu membeli komputer canggih yang bisa melakukan desain grafis. Yang kedua, harga yang disesuaikan dengan mutunya. Yang ketiga, yang paling mudah penggunaannya. Yang keempat, yang paling mudah dipelihara. Yang kelima, murah dan mudah mendapatkan suku cadangnya. Dan yang terakhir, bergaransi lama, minimal 3-5 tahun. Lanjut. Yang B, variabel kinerja pengelolaan teknologi. Beberapa variabel kinerja yang digunakan untuk mengelola teknologi antara lain rata-rata teknologi atau rata-rata umur. Yang kedua, daya guna teknologi atau jangka waktu beroperasi. Yang ketiga, tingkat perbaikan. Yang keempat, tingkat kerusakan. Yang kelima, cacat produk. Yang keenam, waktu pengulangan. Yang ketujuh, waktu perbaikan. Dan yang terakhir, produk hilang. Selanjutnya, C. Variabel kinerja perangkat keras dan lunak. Perangkat keras atau hardware adalah peralatan atau mesin yang digunakan, sedangkan perangkat lunak atau software berupa sistem atau program. Satu, yaitu perangkat keras. Untuk data elektronik, perangkat keras yang digunakan dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya, yaitu pengelola masukan, yang digolongkan menjadi dua, yaitu online input atau input langsung yang diproses oleh Central Processing Unit atau CPU tanpa media lain, dan offline input atau input tidak langsung yang diproses CPU dengan menggunakan media lain. Yang kedua, pengelola proses, terdiri dari prosesor atau unit kendali yang bertugas mengendalikan semua peralatan di sistem komputer. Yang kedua, hard disk yang berfungsi untuk tempat menyimpan data dan program. Yang ketiga, main memory yang berfungsi menampung data masuk. Kemudian ada arithmetic logic unit atau ALU yang melakukan perhitungan aritmatika. Kemudian ada VGA card merupakan interface antara CPU dan monitor. Terus motherboard berfungsi menghubungkan seluruh komponen. Disk drive sebagai input melalui media lain atau disket.
Dan yang terakhir power supply berfungsi mengatur kebutuhan arus dan tegangan. Kemudian ada pengelola penghubung yang merupakan rangkaian yang berfungsi sebagai perantara satu bagian dengan bagian lainnya. Yang terakhir yaitu pengelola output yang merupakan alat yang digunakan agar data yang diproses dapat dimengerti oleh manusia. Selanjutnya, untuk memenuhi tuntutan akan penyediaan informasi yang cepat dan tepat, maka ada beberapa persyaratan perangkat keras yang harus dipenuhi, yaitu kemampuan komunikasi data, kapasitas saluran dan kesamaan bidang untuk serangkaian peralatan masukan atau keluaran dengan kecepatan tinggi, kemampuan untuk pengoperasian online, penyimpanan besar, dan penyimpanan online sekunder yang sangat besar. Penyesuaian perangkat keras dengan perkembangan teknologi informasi merupakan suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu organisasi, termasuk perusahaan, karena perangkat keras merupakan salah satu unsur utama dalam implementasi sistem informasi berbasis komputer. Selanjutnya, lanjut Mbak. Yang kedua, perangkat lunak yang membuat komputer menjadi alat yang tangguh dan handal bagi manajemen dalam menjalankan fungsi dan aktivitasnya, yaitu adalah perangkat lunak. Perangkat lunak minimal mempunyai 3 fungsi, yaitu mengolah berbagai sumber daya komputer yang dimiliki oleh organisasi, mengembangkan sarana yang bisa digunakan agar mencapai manfaat yang optimal, dan menjembatani peranan informasi sebagai hasil olahan data dan penggunaannya. Perangkat lunak ada 2 jenis, yaitu perangkat lunak sistem adalah seperangkat program yang fungsinya mengkoordinasikan dan mengendalikan penggunaan perangkat keras serta sebagai wahana untuk mendukung penggunaan perangkat lunak aplikasi. Dan perangkat lunak aplikasi adalah instruksi yang ditulis oleh atau untuk pemakai agar dapat mengaplikasikannya untuk bidang tugas masing-masing, baik yang sifatnya teknis maupun yang sifatnya non-teknis. Perangkat lunak dalam sistem informasi manajemen biasanya berbentuk database manajemen sistem atau DBMS atau sistem manajemen database dengan tujuan untuk meminimumkan pengulangan data dan mencapai independensi data. Hierarki data dalam konsep database adalah yang pertama, database yang merupakan himpunan file atau berkas yang memiliki hubungan logis dengan kata kunci primer pada masing-masing file. Yang kedua yaitu file atau berkas yang merupakan kumpulan record yang sejenis untuk masing-masing entitas. Yang ketiga yaitu record atau catatan yang merupakan kumpulan satuan data yang mempunyai panjang yang sama. Yang keempat yaitu file atau elemen data yang merupakan satuan data terkecil yang menjelaskan bagian-bagian dari record. Selanjutnya, yang ketiga yaitu perangkat otak. Personalia adalah aspek manusia atau orang yang menangani proses komputerisasi. Ada 7 personil yang diperlukan dalam suatu sistem informasi manajemen, yaitu yang pertama manajer pengolah data, yaitu pejabat yang memimpin unit pengelola data. Kemudian analisis sistem, yaitu para ahli yang bertanggung jawab terhadap pengembangan SIM dan aplikasinya pada suatu organisasi. Yang ketiga yaitu programmers, yaitu para ahli yang bertanggung jawab atas penyusunan program untuk dioperasikan dalam komputer. Yang keempat yaitu kelompok pengawas, orang yang menjamin bahwa mesin selalu berfungsi dengan baik. Selanjutnya itu pemimpin proyek, yaitu orang yang bertanggung jawab pada pengadaan peralatan yang dibutuhkan oleh sistem informasi manajemen. Yang selanjutnya para petugas tata usaha, yaitu kelompok yang melakukan tugas-tugas yang bersifat penunjang. Dan yang terakhir ada mesin operator, yaitu orang yang menjalankan komputer beserta komponen-komponennya. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan di KB3 oleh Mbak Lani dan Mas Sow. Terima kasih. Terima kasih Mbak Marsha. KB3 Sumber Daya Organisasi.
Yang pertama ada sumber daya organisasi. Koja-Raningrat 1994 menyatakan bahwa budaya organisasi berasal dari bahasa Sanskerta. Budaya sebagai bentuk jamak dari budi, yang artinya budi dan akal. Dalam bahasa Inggrisnya, budaya sama dengan kultur. Kultur berasal dari bahasa Latin, colere, yang artinya segala daya dan upaya manusia untuk mengubah alam. Budaya organisasi memiliki definisi dan konotasi. Robin pada 2009 memberikan definisi budaya organisasi sebagai pemberian makna tentang sistem. Setiap sistem organisasi mempunyai bentuk kepercayaan, lambang, ritual, mitos, dan praktik-praktik yang sering terjadi. Robin pada 2001 memberikan karakteristik budaya organisasi yaitu inisiatif individu, toleransi resiko, pengarahan, integrasi, kontrak manajemen, kontrol, identitas, sistem ganjaran, toleransi, konflik, dan pola komunikasi. Menurut Webison 2006, perusahaan menggunakan 4 aspek pembentukan organisasi barunya, yaitu yang pertama ada kultur, mengomunikasikan strategi baru yang akan digunakan seluruh karyawan. Selanjutnya leadership, yang membangun kepemimpinan dan hierarki yang baru. Dan selanjutnya alignment, keselarasan antara level manajemen dan merespon perubahan lingkungan usaha. Dan terakhir ada teamwork, yang memperbaiki pengetahuan manajemen secara menyeluruh. Next, Mbak. Secara umum, menurut Webison pada tahun 2006, perusahaan juga menerapkan perubahan budaya organisasi dengan 5 pendekatan berikut. Yang pertama, ada fokus pada pelanggan atau customer focus. Misi utama perusahaan adalah memenuhi kepuasan pelanggan. Menurut Peter dan Weidman pada tahun 1982, semua organisasi yang ingin mempertahankan keberadaannya harus terobsesi pada mutu. Mutu harus sesuai dengan persyaratan yang diinginkan pelanggan. Mutu adalah keinginan pelanggan dan perusahaan. Yang kedua ada inovasi dan pengambilan risiko atau innovation and risk taking. Kreativitas dan inovasi merupakan dimensi penting bagi perusahaan. Kreativitas adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada sebelumnya. Sedangkan inovasi adalah penciptaan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Oleh Drucker 1985. Selanjutnya, pemahaman terhadap misi dan strategi. Understanding mission and strategy. Pemahaman terhadap misi dan strategi perusahaan atau organisasi merupakan target perubahan budaya yang harus dicapai. Kemudian yang keempat ada akuntabilitas. Tujuan utama akuntabilitas adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja perusahaan sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya perusahaan yang baik dan terpercaya. Yang terakhir ada komunikasi yang terbuka atau open communication. Budaya komunikasi yang baik dan terbuka akan mendukung keberhasilan kegiatan operasional dan meningkatkan proses kinerja individu dan tim. Oleh Webison 2008. Selanjutnya next. Yang B ada kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan merupakan salah satu topik terpenting dalam mempelajari dan mempraktikkan manajemen sehingga Gibson et al. 2010 menyebutkan fungsi manajemen dengan singkat POLC atau Planning, Organization, Leading, Controlling. Alasannya dengan melalui POLC, para pemimpin dapat mengarahkan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian dengan baik. Definisi kepemimpinan menurut
Stop Deal 1974 ialah fokus dari proses kelompok penerimaan kepribadian seseorang, seni mempengaruhi perilaku, alat untuk mempengaruhi perilaku, suatu tindakan perilaku, bentuk ajakan atau persuasi, bentuk dari relasi yang kuat, alat untuk mencapai tujuan, akibat dari interaksi, peranan yang diferensial, dan pembuatan struktur. Selanjutnya, Mbak. Menurut Yuki, pada tahun 2010, definisi yang dianggap cukup mewakili selama seperempat abad adalah sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, ada kepemimpinan adalah pengaruh antar pribadi yang dijalankan dalam suatu situasi tertentu serta diarahkan melalui proses komunikasi ke arah. Selanjutnya, pencapaian satu atau beberapa tujuan tertentu. Yang keempat, kepemimpinan adalah pembentukan awal serta pemeliharaan struktur dalam hadapan interaksi. Kelima, pemimpinan adalah peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit pada dan berada di atas kepatuhan mekanis terhadap pengarahan-pengarahan rutin organisasi. Selanjutnya, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan. Dan selanjutnya, kepemimpinan adalah sebuah proses memberikan arti terhadap usaha kolektif dan yang mengakibatkan kesediaan untuk melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran. Dan terakhir, para pemimpin adalah mereka yang secara konsisten memberikan kontribusi yang efektif terhadap orde sosial serta yang diharapkan dan dipersepsikan melakukannya. Next, Mbak. Unsur-unsur penting sebagai Walsh and Mans yaitu: pertama, kemampuan menciptakan, menjelaskan, dan menawarkan gagasan-gagasan dalam tema-tema yang menarik, kreatif, terbuka untuk diuji, lebih unggul dalam persaingan atau tawar-menawar dengan pihak lain. Yang kedua, kemampuan argumentasi dan mempertahankan pendirian secara etis rasional sehingga pihak lain termotivasi untuk merundingkan dan mempertimbangkan hingga akhirnya menerima pilihan yang diturunkan dan dari gagasan tadi. Yang ketiga, kemampuan mempengaruhi pihak lain dengan menggunakan way and means yang paling sesuai sehingga semua pihak bekerja sama dan dalam satu kesatuan organisasi menaati arahan koordinasinya. Dan terakhir, kemampuan mengandalkan bentuk-bentuk kerjasama yang makin stabil dan prosesnya makin produktif melalui pemilihan personel monolit. Next, Mbak. Menurut Webison, pada tahun 2006, organisasi memiliki dua pendekatan dalam menentukan aturan kepemimpinan, yaitu proses pengembangan pemimpin dan model kepemimpinan kompetensi. Dalam pengembangan kepemimpinan, menurut Webison pada 2006 terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama, menciptakan nilai, yang mana melihat bagaimana kemampuan seseorang pemimpin dalam menciptakan nilai tidak hanya bagi karyawan di bawahnya, tetapi juga secara menyeluruh bagi perusahaan. Kedua, ada penerapan strategi. Pemimpin harus mampu memotivasi dan membimbing yang lain hingga sukses dalam menerapkan strategi yang telah diterapkan. Ada 4 karakteristik penting, yaitu pemimpin harus mampu menjelaskan misi, strategi, dan nilai perusahaan. Yang kedua, mampu mempertanggungjawabkan dan mengaitkan strategi perusahaan dengan kinerja pegawai. Yang ketiga, harus komunikatif. Dan terakhir, dapat memonitor kerjasama tim. Yang ketiga, ada pengembangan modal manusia. Seorang pemimpin pada banyak perusahaan harus memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang dapat membuka kesempatan dan mendorong perkembangan perusahaan. Selanjutnya, mampu menciptakan lingkungan pembelajaran. Dan terakhir, mempersiapkan model simulasi untuk peningkatan kinerja pegawainya oleh Webison 2006. Dan
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Soum Febri. Ya, terima kasih Mbak Lani. Keselarasan atau alikmen keselarasan adalah kondisi yang sangat penting yang harus dicapai, di mana individu-individu di dalam organisasi memiliki kesatuan tujuan dan keterkaitan antara level manajemen untuk merespon perubahan lingkungan usaha. Dengan adanya kelas tersebut, maka akan mendorong karyawan untuk berani mengambil tanggung jawab, melakukan inovasi, dan mengambil resiko. Sehingga setiap karyawan diharapkan akan mengalami percepatan dalam mencapai level puncak di perusahaan. Dalam proses berjalannya organisasi, sangat dimungkinkan adanya penyesuaian yang terkait dengan perubahan lingkungan tujuan dan keterkaitan tiap individu terhadap organisasi kelompok atau departemen dikaitkan dengan pencapaian tujuan strategis organisasi. D. Kerjasama tim dan membagi pengetahuan. Sistem diciptakan untuk semua orang yang ada di perusahaan. Oleh sebab itu, sistem harus mendapatkan dukungan oleh semua orang yang ada di perusahaan. Sistem manajemen kinerja yang sudah dirancang dengan sebaik-baiknya tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari semua pihak yang terkait untuk melaksanakannya. Kerja sama tim dan membagi pengetahuan pada seluruh anggota organisasi merupakan strategi penting yang dapat dikelola dan dimanfaatkan sebagai modal potensial untuk membantu pencapaian tujuan organisasi. Kerja tim dan proses berbagi pengetahuan merupakan kesatuan yang harus terintegrasi dengan sukses di dalam organisasi. Kedua hal ini merupakan proses pembelajaran organisasi untuk selalu berkembang secara umum. Informasi dan pengetahuan dalam organisasi menurut ada proses 4 tahap sebagai ikut. 1. Pencairan pengetahuan. Mengidentifikasi pengetahuan yang sesuai dengan organisasi dan bagaimana karyawan dapat menerapkan pengetahuan tersebut dalam kegiatan operasionalnya. 2. Perorganisasian pengetahuan. Hasil pembelajaran yang dapat dilakukan dengan informasi, berbagi pengetahuan disaring dan disaringkan secara berkelanjutan, diperbaiki dan ditingkatkan. 3. Pengembangan pengetahuan. Para ahli biasanya melakukan pencairan dan menerapkan informasi yang mereka peroleh untuk mengembangkan dan melalui pembelajaran yang telah mereka dapatkan. 4. Distribusi pengetahuan. 1. Push system. Suatu sistem yang menginginkan penggunaan informasi untuk mendapatkan dan selektif dalam menyebarkan informasi agar informasi tersebut dapat disampaikan secara tepat. Full system. Suatu sistem di mana agar pengguna mencari sendiri informasi apa saja dibutuhkan. Belajar itu tahap berkembang di perusahaan yang berintegrasi menjadi perusahaan yang demokrasi. Terima kasih, sekian dari presentasi kelompok kami. Oke, baik. Terima kasih kelompok 1 ya. Tadi udah menjelaskan tentang modul 6, ada 3 kegiatan belajar, ada sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan sumber daya organisasi. Nah, sekarang saya berikan teman-teman barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, atau boleh juga berkomentar apa yang sekiranya ada hubungannya dengan pembahasan kita yang tadi. Silakan teman-teman. Izin bertanya, Pak. Silakan Mas. Saya dari kelompok 4, izin bertanya ke kelompok 1. Studi kasus tentang kurang efektifnya sistem teknologi dan informatika di UT, seperti link sudah susah diakses, banyak error, atau bahkan servernya down. Menurut Anda, berdasarkan materi yang Anda sampaikan di awal tentang personil yang menangani proses komputerisasi manajemen,
Siapakah yang bertanggung jawab, bagaimana dan apa solusinya, dan bagaimana tindakan preventifnya sehingga tidak terjadi di masa depan, jika dihubungkan dengan konteks modul yang Anda presentasikan pada sesi 5 ini. Terima kasih. Oke, silakan kelompok 1 bisa dipersiapkan dulu ya jawabannya. Barangkali yang lain ada lagi yang ingin bertanya? Boleh dilihat dari pengalaman sehari-hari ya, seperti tadi sumber teknologi gimana di UT gitu ya. Nah, barangkali teman-teman bisa menanyakan bagaimana kalau di kantor saya seperti ini. Nah, itu boleh juga ya. Nah, silakan yang lain kalau ada pertanyaan silakan. Ayo silakan yang lain, barangkali ada yang mau disampaikan. Kalau enggak, boleh juga kelompok 1 kalau mau menjawab pertanyaan dari Pak Mas Asep tadi ya. Saya mau izin menjawab ya Pak. Silakan. Saya sebelumnya Mas Asep, nanti saya jawabnya sebisa saya ya. Mungkin kalau untuk studi kasus di UT kurang efektifnya itu mungkin ya kayak keterbatasan jaringan ya, karena pendidikannya kan prosesnya jarak jauh online gitu, jadi agak sulit akses jaringan internetnya. Itu mungkin kalau untuk penanggung jawabnya itu ya termasuk maksudnya pimpinannya UT pusat gitu yang bertanggung jawab karena untuk mengambil keputusan gitu. Terus juga dari penyedia layanannya juga, dari tim-tim IT-nya UT itu. Dan juga termasuk yang bertanggung jawab adalah pengguna sendiri sih, kayak mahasiswa UT juga. Karena mereka kan biasanya ya kita seharusnya menggunakannya sesuai prosedur kalau memang dijadwalkan untuk tuton gitu, dijadwalkan 1 minggu ya kita kalau bisa ya sebelum 1 minggu kan kita sudah mengaksesnya biar jaringannya itu nggak terkendala, nggak sering error. Soalnya kalau mepet-mepet, kalau kita semua sebagai mahasiswa kita mengerjakan tuton itu mepet semua, pasti kan numpuk, jadinya kan bareng-bareng akhirnya jaringannya lemot gitu kan. Nah, untuk mengatasi mungkin itu sih lebih dikembangkan lagi sarana prasarananya, dipastikan ketersediaan jaringannya. Terus kalau mungkin untuk mahasiswa yang di tempat-tempat terpencil gitu yang susah sinyal, mungkin bisa pihak UT itu bisa bekerja sama dengan layanan yang ada di daerah tersebut gitu, atau lebih difasilitasi seperti itu sih kampus offline gitu mungkin. Terus untuk
aplikasinya juga mungkin lebih dipermudah biar mahasiswanya atau dosennya itu bisa memberikan saran atau kita kalau mau ada keluhan itu lebih responsif gitu sih Mas, biar kedepannya bisa diperbaiki lagi untuk kendala-kendala yang ada di UT. Mungkin seperti itu jawaban saya, Mas Asep. Terima kasih. Oke, bagaimana Mas Asep? Apakah ada tanggapan? Tanggapan saya berarti Mbak Marsha ini memberi jawabannya berdasarkan mungkin semester ini aja ya. Maksud saya itu ada perbandingan dari semester sebelumnya gitu. Kenapa semester ini tuh banyak kasus yang seperti saya tadi ucapkan gitu. Seperti itu, Mbak Marsha. Mungkin kalau untuk perbandingan dari semester lalu ya, kalau mestinya dari saya sendiri, karena mungkin sebenarnya pihak UT kan sekarang kayak mau meningkatkan ini sih Mas ya. Kan ada sistem kurikulum baru ya di UT. Jadi mungkin itu. Tapi mungkin persiapannya untuk peningkatan itu kurang maksimal gitu sih Mas. Jadinya ada beberapa kendala. Kayak gitu sih mungkin. Oke, baik mungkin saya komentari sedikit ya. Memang sebetulnya UT ini kalau bicara tentang teknologi itu lumayan ya. Lumayan itu maksudnya dibandingkan dengan kampus lain itu kan UT ini salah satu kampus yang menggunakan teknologi. Kalau kampus lain itu ibaratnya kan orang atau mahasiswa datang ke kampus gitu ya, kemudian bertatap muka. Nah, kalau UT ini sudah dari sejak puluhan tahun yang lalu itu sudah mengembangkan adanya software gitu ya atau sarana yang bisa digunakan untuk media pembelajaran gitu ya. Misalnya seperti kalau yang kita pakai sekarang ini misalnya namanya tutorial online gitu ya. Nah, tutorial online ini kan baru hadir sekitar ya 5 tahunan lah ya, 5 tahun 6 tahunan lah. Baru berkembang pesat tuh setelah pandemi gitu ya. Nah, memang salah satu ya tanda kutip manfaat pandemi ya, saya nggak bisa bilang manfaat ya, tapi ya hal yang bisa kita ambil pelajarannya gitu ya, dari pandemi itu memang bergesernya penggunaan teknologi secara lebih cepat. Nah itu ya, walaupun kayak Zoom itu saya sebenarnya udah pakai ya dari tahun 2016-17 itu saya pernah pakai gitu ya, tapi kan nggak banyak gitu ya, hanya beberapa orang dan hanya beberapa case yang memakai gitu ya, karena tidak terpaksa gitu. Nah setelah pandemi ini kemudian terpaksa lah, kemudian muncullah Zoom, Teams, Meet dan sebagainya. Nah memang kekurangannya adalah sinyal gitu, dimana sinyal mungkin akan berbeda-beda dari setiap tempat. Mungkin saya di Tangerang, mungkin teman-teman ada yang di Bojonegoro, ada yang di Arab, ada yang di Taiwan, ada yang di Jepang, ya beda-beda gitu ya. Apalagi mungkin di daerah yang lebih terpencil ya, mohon maaf misalnya di Papua, di Nusa Tenggara dan sebagainya itu lebih berat lagi gitu ya. Nah, tapi itu sisi positifnya adalah kita bisa berhubungan secara online dan mudah ya. Secara negatifnya tadi ya, di kampus saya pun begitu ya, ketika seperti sebelum masuk masa kuliah gitu ada pra semester gitu ya, itu dilakukan secara online gitu ya. Nah itu mahasiswanya masih di kampung masing-masing. Nah itu pasti ada aja gitu ya kendala gitu itu dalam jaringan. Yang kedua kayak dengan si layar gitu ya. Nah si layar ini sebetulnya juga sudah lama ya, sejak saya kuliah di UT dulu tahun 2008 lah, 2008-2009 itu sudah ada, tapi namanya bukan si layar ya teman-teman ya. Nah kendalanya juga sama, aku juga heran gitu ya, kadang bisa diakses, kadang down gitu. Dan itu berlangsung ya bisa dibilang bertahun-tahun gitu ya. Nah kabarnya juga LMS ini ya si layar ini kan LMS ya, Learning Management System gitu. Ini dulu yang bikin salah satu teman saya juga gitu ya, sekarang jadi pejabat di UT lah gitu ya.
Nah, dia memang ahlinya teknologi lah. Nah, dia yang mengusulkan, yang mempropos penggunaan learning management system ini gitu. Di kampus saya pun begitu ya. Ya learning management system ini memang masih ada aja kekurangannya ya. Walaupun kelebihannya kalau memang mau dimaksimalkan ya. Ya contohnya seperti saya sudah nyeting gitu ya. Nyeting perkuliahan selama 8 kali pertemuan, nah itu memudahkan saya gitu. Tidak harus setiap minggu saya atur gitu ya. Itu udah berlangsung secara otomatis, sudah disetting kapan muncul, kapan tutup gitu ya. Jadi itu memudahkan bagi dosen, bagi mahasiswa pun untuk mengumpulkannya juga cukup mudah ya. Membuka si layar, kemudian di situ bisa ada materi gitu kan, bisa ada diskusi gitu, kemudian bisa juga mengumpulkan tugas, bisa mendapatkan nilai tanpa harus ngomong langsung gitu, tanpa harus bertemu dengan dosen gitu ya. Kan teman-teman nggak harus setelah upload kan nggak harus ngomong ke saya gitu kan. Nah nanti saya ngecek gitu ya, oh tahu-tahu udah ada, udah 10 orang, udah 20 orang, udah semuanya. Nah itu salah satu dari kelebihannya gitu. Dulu sebelum ada tutorial online seperti ini, UT itu jual buku gitu ya, jual buku. Ya. Kalau sekarang kan medianya bisa diakses lewat bahan ajar online. Nah, kalau dulu kita harus beli buku ya, beli buku. Mungkin kalau yang di luar negeri juga harus minta dikirimin buku dari Jakarta gitu ya. Terus kadang-kadang di beberapa matkul juga tersedia berupa kaset. Nah, kaset ini ya kalau sekarang sih video gitu ya, video di YouTube lah. Dulu kan YouTube kan baru muncul ramean 2010-an, 2010-an ke sini ya. Nah, itu jadi pengembangan teknologi seperti itu. Walaupun secara jujur saja setiap tahun, setiap semester itu ada aja gitu ya, seperti yang disampaikan Mas Asep tadi ya. Dibilangnya ya itu kan semester ini saja gitu. Di dosen juga begitu teman-teman ya. Dosen itu setiap selesai ngajar seperti ini, kita ada namanya aplikasi presensi di HP kita masing-masing gitu. Nah itu kalau misalnya ini ada yang merekam ya, Nah rekamannya ini belum selesai, belum ada di server UT, saya nggak bisa presensi gitu. Nah jadi saling terkait gitu ya. Yang kedua kadang-kadang error juga. saya bisa absensi itu nanti hari ini hari Minggu ya, nanti absensi saya baru hari Rabu. Karena kalau hari ini absen saya masih belum bisa gitu, kadang-kadang hari Senin pun masih belum bisa gitu. Jadi ya gitulah ya, ya masing-masing masih ada aja kekurangannya. Saya kurang tahu ya, karena saya bukan ahli teknologi ya, tapi ya itu yang perlu menjadi sebuah evaluasi bahwa teknologi itu bagus, tapi kalau tidak maksimal malah bisa merugikan kita sendiri gitu. Merugikan itu artinya apa ya, kita jadi kepikiran gitu, waduh aku belum absensi gitu ya, wah saya belum presensi nih gitu kan kalau saya online gitu. Nah, hari ini mau upload gagal gitu ya, besok mau upload gagal, kan jadi pikiran ya, jadi nggak nyaman gitu. Nah itu mungkin salah satu dari kekurangannya gitu. Tapi teman-teman, bagaimanapun juga namanya teknologi itu mau tidak mau, suka tidak suka harus diikutin. Nah itu ya, karena nggak mungkin juga ya suatu organisasi, seseorang, suatu pabrik, suatu perusahaan yang biarin aja lah orang lain pakai teknologi, saya biar seperti ini saja gitu ya. Nah itu menurut saya agak berbahaya gitu ya. Agak berbahaya itu karena jangan-jangan ketika mau bekerja sama dengan pihak lain, kita akan dilihat sejauh mana teknologi dari perusahaan itu digunakan. Nah, sehingga itu menjadi salah satu dari kemampuan daya saing perusahaan gitu ya. Kalau misalnya perusahaan Pak Asep misalnya, atau perusahaan Mbak Marsha misalnya mau bekerja sama gitu kan, kemudian ternyata teknologinya belum digunakan lah, masih sederhana gitu. Kemudian lawan atau calon dari mitra ini melihat gitu ya, nah kan khawatirnya, wah ini kok perusahaan konservatif banget nih, nah gitu ya, atau jadul banget nih gitu ya, zaman dulu banget gitu. Nah itu kan menjadi sebuah tanda tanya gitu ya. Nah memang harus kita ikuti walaupun mungkin tidak maksimal gitu. Demikian juga dalam konteks kampus misalnya, universitas. Nah saya sendiri kan dosen di satu kampus ya. Lama-lama juga akan ditanya gitu,
seberapa jauh organisasi atau kampus saya itu menggunakan teknologi gitu ya. Walaupun kita tatap muka gitu ya, walaupun kita ketemu di kelas gitu, tapi kita tetap menyiapkan LMS ya, semacam si layar itu gitu. Nah, konon katanya untuk menjembatani bahwa mahasiswa itu harus bisa berdiskusi tidak terhalang waktu gitu ya. Memang konsep begitu ya. Nah, seperti teman-teman juga gitu ya. Teman-teman bekerja di pagi sampai siang, kemudian malam katakanlah baru ingat, oh ya saya mau buka si layar deh. Nah, itu bisa gitu ya, tidak harus menunggu saya bisa atau dosennya bisa gitu ya. Kalau nunggu dosennya bisa kan, ya dosennya juga paling bisanya siang atau pagi atau berapa jam gitu. Nah, tapi kalau dengan metode online kan, kapanpun teman-teman mau ngecek materi di si layar, secara normatifnya 24 jam open. Nah, gitu ya. Secara ini 24 jam bisa dibuka, kecuali error. Kecuali error gitu ya. Nah, masalahnya jangan sampai error gitu ya. Dan saya yakin juga UT sendiri pasti udah punya ya target kinerjanya gitu ya. Nah, ini kita bicara tentang manajemen kinerja. Pasti ada ukurannya gitu. Dalam sebulan itu targetnya adalah maksimal misalnya 5 kali error gitu ya. Nah, kalau lebih dari 5 kali berarti udah terlalu sering gitu. Berarti setiap minggu error gitu kan. Nah, itu berarti kurang bagus ya, berarti buruk lah gitu ya. Nah, kalau bisa zero error lah ya, atau mungkin sebulan itu 1 kali atau 2 kali. Nah, itu masih bisa dimaklumi lah ya gitu ya. Mungkin dia lagi maintenance, mungkin dia lagi backup data, mungkin dia lagi apalah, mungkin bisa diperbaiki sistemnya dan sebagainya. Nah, itu ada sebuah teknologi pasti seperti itu gitu ya. Tapi ya itu tadi, kalau kita kaitkan dengan keberadaan teknologi dalam suatu organisasi, teknologi ini menjadi mutlak untuk dilakukan gitu ya, mutlak untuk dikerjakan gitu. Contohnya ya tadi di kampus gitu. Walaupun saya sih pernah ada juga ya teman-teman, ini sekedar cerita ya. Google itu punya learning management system juga, namanya Google Classroom. Nah, mungkin waktu teman-teman pernah ini ya, pernah mencoba atau pernah dengar gitu. Nah, itu saya lihat malah jarang error. Ya mungkin kelasnya beda ya, kelasnya Google lah gitu ya. Nah, dulu waktu awal-awal pandemi, kampus saya gitu itu menggunakan Google Classroom. Udah pakai aja lah, setiap dosen boleh pakai apa aja karena memang dari pihak kampus itu belum punya gitu. Nah, itu saya merasa malah lancar gitu ya, lancar walaupun apa ya, fiturnya nggak terlalu banyak ya. Fiturnya tuh ya share materi, bisa video, bisa audio, bisa tulisan, bisa slide gitu ya. Tapi karena ekosistem Google gitu ya, videonya kan nggak harus diupload di situ ya, kita upload di YouTube kemudian linknya di situ. Nah, itu kan bisa ya. Kalau langsung beli situ memang tidak bisa. Kalau LMS ini kan bisa ya, kita upload video itu bisa gitu. Nah, itu jadi ada beberapa learning management system yang disediakan oleh swasta gitu ya, yang juga handal. Nah, itu mungkin bisa jadi apa ya, pertimbangan lah bagi beberapa penyedia, bagi beberapa organisasi untuk bisa menggunakan gitu ya. Sekarang pun teknologi itu environment-nya atau lingkungannya sudah sangat berkembang ya teman-teman ya. Seperti misalnya ini Teams ya, ini Teams ini kan bikinan Microsoft. Nah, gitu ya. Nah, Microsoft sendiri itu kan punya ekosistem yang macam-macam. Dia punya Microsoft Word, Microsoft Excel gitu ya, Microsoft PowerPoint yang online maupun yang pakai aplikasi gitu ya. Online itu maksudnya bisa dibuka di browser kemudian kita update atau yang kita install ya, Microsoft Word gitu. Nah, itu kan menjadi sebuah ekosistem yang mereka menguasai lah gitu. Nah, demikian pula Google gitu ya. Ini dua raksasa yang besar di bidang teknologi gitu. Mereka punya sama ya, punya seperti Microsoft Word juga kan, namanya Google Word juga kalau nggak salah ya. Iya apa sih? Nah, kalau Excel dia spreadsheet gitu ya. Kalau Google PowerPoint dia namanya slides. Nah, gitu kan. Nah, itu kan jadi masing-masing punya kelebihan. Nah, satu organisasi bisa memanfaatkan teknologi itulah minimal. Nah, gitu ya, tanpa harus membangun sebuah ekosistem sendiri. Justru kalau membangun ekosistem sendiri itu belum tentu handal gitu ya, harus dicoba dulu, harus dites dulu gitu. Nanti banyak error dan sebagainya. Kalau yang seperti ini kan Microsoft, Google dan sebagainya ini ya relatif
oke lah, nah gitu ya, relatif oke lah bisa diandalkan. Walaupun mungkin akhirnya bayar ya, kalau mau kan pasti bayar. Ini saya yakin itu juga bayarnya mahal ya buat bikin tim ini kan. Dalam satu waktu ada banyak sekali pertemuan kan, kelas manajemen kerja, kelas matkul lain, nah itu pasti banyak sekali ya dibandingkan dengan mungkin sewa atau beli Zoom gitu ya, mungkin lebih murah gitu, lebih terintegrasi ya, karena mungkin ada layanan tadi ya, layanan penyimpanan data, layanan email dan sebagainya. Nah itu mungkin menanggapi tadi ya penggunaan teknologi gitu. Oke, yang lagi ada pertanyaan teman-teman? Oke, kalau tidak saya ingin bertanya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa diceritakan. Tadi kan ada 3 sumber daya, gitu ya. Ada sumber daya manusia, ada sumber teknologi, dan sumber daya organisasi. Kalau sumber daya organisasi itu relatif tidak terlihat ya, atau intangible, gitu ya. Kekompakan, budaya, keselarasan, tadi gitu ya. Kepemimpinan itu kan nggak terlihat lah secara kasat mata, tapi bisa dirasakan gitu ya. Pemimpinnya bagus apa enggak itu kan bisa dirasakan ya, tapi kalau dari luar kan nggak kelihatan gitu. Sumber daya manusia ada yang kelihatan dan tidak gitu ya. Sumber teknologi relatif kelihatan lah gitu. Nah saya ingin diskusi dengan teman-teman gitu, sumber daya apa saja di antara ketiga itu yang ada di tempat kerja teman-teman. Nah ya, oh di tempat saya Pak sumber daya manusia seperti ini, sumber daya teknologinya seperti ini, barangkali sumber daya organisasinya seperti ini gitu. Oke, siapa yang mau menyampaikan? Mungkin pertama sukarelawan dulu ya, kalau nggak ada baru saya tunjuk. Ada yang mau menyampaikan? Kalau nggak ada, saya tunjuk deh. Mohon maaf Pak, pertanyaannya bisa diulangi kembali Pak. Oke. Jadi saya pengen teman-teman bisa menceritakan sumber daya yang ada di tempat bekerja atau mungkin organisasi yang teman-teman ikuti gitu ya, terkait dengan sumber daya manusianya seperti apa, sumber daya teknologinya seperti apa, atau mungkin sumber daya organisasinya seperti apa. Seperti itu Mas Bayu. Baik Pak, terima kasih. Oke. Terus barangkali Mas Bayu mau cerita? Oke. Nggak ada yang mau cerita? Kalau ada yang mau cerita saya tunjuk saja. Yang pertama nih nomor urut 1 aja lah. Bagusnya gimana bagusnya? Kalau di situ rekrutmen pegawainya gimana Mbak? Ini sumber daya manusia ya. Mungkin dari pihak manajemen itu ngambil kita dari PT di Indo gitu. Ya, kemudian apakah ada ini Mbak pelatihan gitu misalnya? Kalau pelatihan mungkin dari kita pekerja kita dilatih untuk dari bahasa Pak, dari bahasa kita dilatih karena kan bahasanya beda ya, bahasa kita bahasa Indonesia. Lalu untuk
keahlian kita, atau kita kan di sini caregiver ya Pak, jadi kita harus ngurus orang tua. Jadi kayak cara-cara memapah orang tua, memandikan orang tua, terus memasak untuk orang tua. Karena kan banyak sekali orang tua misalkan dia sakit apa gitu kan, dia harus makan makanan mungkin agak lembek atau apa gitu, dengan sesuai hidup kita gitu Pak. Paling kita dilatih seperti itu. Oke, berarti ini kan ibaratnya gini teman-teman ya. Ini salah satu cerita dari salah satu teman kita, Mbak Kusnul gitu ya. Nah, di bidang sumber daya manusia itu dilakukan rekrutmen ya, karena kan dari tahap awal sumber daya manusia itu kan rekrutmen. Nah, rekrutmennya dari mana gitu? Rekrutmennya dari pihak ketiga gitu kan. Nah, ini banyak saja teman-teman ya, tidak hanya perusahaan di luar negeri ya, di dalam negeri pun bisa juga seperti itu gitu ya. Jadi dia mengontak pihak ketiga gitu ya, tolong sediakan sumber daya atau manusia gitu ya. Biasanya kalau jasa banyak seperti itu ya. Misalnya kalau di kantor saya itu tenaga keamanan gitu misalnya. Nah, kan ada tuh perusahaan jasa keamanan. Nah, kita menghubungi perusahaan itu gitu ya. Nah, kemudian disediakanlah tenaga keamanan gitu. Nah, yang kedua yang termasuk dalam sumber daya manusia juga adalah pelatihan gitu ya. Nah, tentu pelatihan ini suatu hal yang penting gitu ya. Ya tentu sesuai dengan apa yang akan dikerjakan kan, karena kalau nggak dilatih, tahu-tahu orang suruh kerja terus saya suruh ngapain nah kan gitu ya. Nah itu justru bagus gitu ya. Yang pertama bagi si karyawannya jadi nambah ilmu gitu kan. Yang kedua tentu si perusahaan juga ingin mempertahankan kualitas gitu kan. Nggak mungkin ya perusahaan tuh ngelepas begitu saja, udah terserah kamu lah mau diapain gitu. Nah nanti kalau seperti itu takutnya kan jadi banyak komplain. Nah, gitu kan. Nah, kalau ada komplain yang rugi ya perusahaan juga gitu kan. Takutnya nanti nggak dipakai lagi gitu, putus kontrak dan sebagainya. Nah, itu salah satu seperti itu. Nah, kalau yang ideal gitu ya pelatihan itu harus dilakukan secara terus-menerus gitu ya, mungkin berkala gitu ya. Mungkin bisa setahun sekali, mungkin bisa 6 bulan sekali atau kapan lah. Nah, kira-kira seperti itu gitu ya. Oke Mbak Kusnul, terima kasih ya ceritanya. Barangkali yang lain ada yang mau cerita seperti yang tadi saya tanyakan ke Mbak Kusnul? Bukan hal yang sulit ya. Pertanyaan sederhana saja ya, dari pengalaman dari teman-teman saja gitu. Silakan yang lain, barangkali ada yang mau boleh bercerita seperti yang disampaikan Mbak Kusnul tadi. Kedua seperti ini urutannya aja ya. Mbak Sunanti. Iya Pak. Oke, bisa diceritakan Mbak, barangkali sumber daya manusia. Sama aja Pak, kayak sama aja. Soalnya pekerjaannya sama. Oh iya ya. Tapi kalau saya di sini itu waktu pertama itu nggak langsung kerja sih Pak, ada kayak perawat dari rumah sakit yang ngajarin gitu kan. Pasien saya ini itunya kan pakai selang ya makannya, jadi tuh diajarin dulu apa, jadi nggak langsung kerja sih, kerjanya berdua gitu. Pelatihan dulu ya, dilatih dulu ya. Iya. Oke. Oh itu ada nggak sih Mbak, misalnya kayak laporan gitu ke perusahaan? Atau nggak dibiarin aja? Gitu? Laporan ke perusahaan di Indo, Pak? Nggak ada sih, Pak. Nggak ada ya? Atau pemantauan dari, ada bosnya nggak di situ gitu? Bosan. Bos. Bos ada. Yang di situ? Ada, ya? Pak. Sering datang gitu atau gimana? Iya, kalau aku kan itu ya, datangnya tuh seminggu sekali. Dipantau gitu ya, ada tanya-tanya gitu. Iya Pak, benar. Gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti itu teman-teman, salah satu contoh juga gitu ya. Suatu organisasi, atau ini bicara sumber daya organisasi ya, atau tadi sumber daya manusia. Nah, suatu organisasi itu pasti ingin memastikan bahwa karyawannya itu bekerja dengan benar gitu ya. Gak mungkin kalau tidak seperti itu ya. Nah, caranya gimana gitu ya.
Satu organisasi pasti punya struktur. Nah, satu organisasi struktur, dan strukturnya itu bisa beda-beda gitu ya. Ada yang dari direktur, ada yang manajer, ada yang kepala apa itu beda-beda ya. Bisa jadi ada yang namanya manajer, ada yang namanya supervisor, ada yang namanya kepala bagian, ya mungkin bisa beda-beda gitu ya. Nah, tapi ya itulah namanya sumber daya organisasi. Nah, gitu ya. Mungkin dia akan mengembangkan suatu sistem gitu ya dalam organisasi tersebut yang ingin memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya adalah benar gitu ya. Saya sering membayangkan gitu ya, karena saya ini pekerja di bidang konvensional gitu ya. Kan di internet itu banyak gitu ya, banyak cerita kerja secara remote. Nah, kita mungkin teman-teman juga pernah dengar gitu ya, atau pernah baca lah gitu ya. Orangnya di Indonesia, perusahaannya di Amerika gitu ya, perusahaannya di Hong Kong, perusahaannya di Inggris gitu. Kemudian kita mengerjakan sesuatu, kemudian kita dapat gaji. Nah, konon juga gajinya lumayan katanya gitu ya, saya juga kurang tahu ya. Nah, saya tuh membayangkan gitu ya, gimana caranya si bosnya ini memastikan bahwa karyawannya bekerja dengan benar gitu ya. Kalau ketemu kan kelihatan ya, kamu ini lagi ngapain, udah kerja belum gitu ya. Nah, kalau misalnya jalan-jalan seperti itu kan kita nggak lihat gitu ya. Nggak juga bisa kita temui setiap minggu gitu ya. Kalau tadi Mbak Sunanti tadi kan bisa saja ya ditemuin, kemudian semacam inspeksi lah gitu ya. Ini kerjaan kamu bener apa enggak? Mungkin customernya atau orang yang kita layani kita ditanya gitu ya, gimana pelayanan dari karyawan kita. Nah, itu kan jadi sebagai evaluasi gitu ya. Nah, tapi bagaimana dengan orang-orang yang bekerja secara remote tadi? Nah, itu di Indonesia, mungkin di India, mungkin di mana aja lah di seluruh dunia gitu ya, bekerja untuk perusahaan yang ada di negara lain. Nah, itu. Nah, pasti organisasi punya suatu sistem sendiri ya, yang tadi dinamakan sumber daya organisasi tadi ya. Apakah dia dengan sistem pelaporan gitu ya, apakah dia dengan sistem meeting online gitu ya. Nah, itu kan ya macam-macam lah. Tapi caranya berbeda-beda. Nah, itulah salah satu dari yang namanya sumber daya organisasi. Nah, ada yang menggunakan teknologi dan ada yang tidak gitu ya. Oke, makasih Mbak Santi. Saya geser ke lain lagi. Atau barangkali ada yang mau sukarela cerita, boleh? Pak, izin menambahkan boleh? Oh, boleh, silakan Mbak. Ya Pak, kalau perekrutan kita juga ada interview Pak. Jadi ini sebelum itu kita diinterview dulu sama para calon majikan gitu ya. Kayak misalkan nih, kamu bisa nggak jaga anak misalkan gitu kan? Kan caregiver itu bisa jaga anak atau orang tua. Ditanya misalkan kamu bisa nggak jaga anak, punya pengalaman enggak gitu kan. Terus misalkan kamu bisa nggak jaga orang tua, punya pengalaman enggak, lalu kamu bisa masak enggak, gitu-gitu Pak. Jadi ditanya kita bisanya apa, terus kita punya keahlian apa, itu tetap ditanya. Oke. Nah, kalau saya kaitkan dengan, terima kasih Mbak Gusul ya. Saya kaitkan dengan pelajaran kita yang tadi. Nah, kelompok 1 tadi itu ada menyampaikan, atau di buku ya. Sebentar, saya tampilkan aja ya. Jadi nanti kayak pihak ketiga dari agensi juga akan ngaruh nih, kita passionnya di mana. Oh, dia punya pengalaman jaga anak. Oh, dia punya pengalaman orang tua. Jadi nanti dicariin job yang jaga orang tua gitu. Oke. Bentar. Saya menampilkan gambar, muncul nggak? Kelihatan Pak. Oke, ya ini ada di buku teman-teman juga kan. Tadi dijelasin juga oleh kelompok 1 ya. Jadi saya ingin cerita begini. Baru cerita Mbak Kusnul tadi, gitu ya. Suatu perusahaan dia akan melakukan nomor 1, ya, mengidentifikasi kelompok jabatan strategis, gitu. Nah, mengidentifikasi kelompok jabatan strategis ini seperti apa, gitu. Nah, perusahaan itu bergerak di bidang apa? Nah, misalnya dia bergerak di bidang jasa tadi.
Nah, jabatan strategis itu apa? Oh, yang tadi caregiver gitu misalnya kan. Nah, itu termasuk jabatan strategis gitu ya. Kalau nggak ada itu kan perusahaan ya nggak jalan seperti gitu ya. Nanti beda lagi ya, misalnya perusahaan yang gampang aja lah, yang kita lihat toko gitu misalnya, kayak Indomaret gitu. Jabatan strategisnya apa? Kasir, nah, misalnya gitu kan, helper gitu, atau mungkin kepala toko. Nah, kan gitu ya. Atau mungkin akan beda lagi ketika misalnya pabrik, nah, misalnya pabrik sepatu gitu kan. Nah, dia mungkin yang motong kain gitu kan, yang bikin apa namanya itu, cetakan gitu ya, yang kemudian lem gitu ya, dan sebagainya lah gitu ya. Nah, dari beberapa jabatan itu kemudian dia akan mendefinisikan profil kompetensi yang cocok. Nah, kalau dia menjadi, misalnya tadi Mbak Kusnul cerita caregiver gitu ya, kompetensi atau kemampuan apa yang harus disiapkan atau cocok menjadi jabatan itu, posisi itu tuh apa? Nah, misalnya tadi ya ceritakan bisa masak, nah, gitu kan, atau dia harus telaten gitu ya, atau mungkin dia sabar misalnya kan. Itu kan kompetensi ya, kemampuan gitu ya. Atau seperti apa? Nah, itu ya. Kalau kasir misalnya, ya bisa ngitung-ngitung misalnya gitu ya, atau dia kecepatan berhitung atau kompetensi apalah gitu ya. Dan sebagainya gitu ya, tergantung dari perusahaan itu atau pabrik itu posisinya apa. Nah, setelah tahu ada posisinya nomor 1, kemudian ada profilnya seperti apa, kemudian menilai kesiapannya nomor 3. Nah, gitu ya, ketika kan orang ini bisa nggak gitu kan kalau suruh bekerja seperti ini. Nah, kan gitu ya, orang ini bisa nggak kalau jadi kasir, orang ini bisa nggak kalau di bagian packing sepatu. Nah, kan. Nah, dari situ ada laporan kesiapan gitu. Kemudian baru program pengembangan MSDM. Nah, itu ya. Nah, program pengembangan bisa saja misalnya, ada 10 orang nih yang dibutuhkan untuk jabatan itu gitu, atau posisi itu. Ternyata yang mampu cuma 5 orang. Nah, itu dari penilaiannya. Terus ya udahlah kita latih kalau gitu. Nah, itu bagaimana caranya mengoperasikan ini, bagaimana caranya membuat ini, bagaimana caranya melakukan ini, dan sebagainya. Nah, itu adalah bagian dari pengembangan sumber daya manusia gitu. Nah, ini idealnya teman-teman. Nah, kalau teman-teman misalnya di satu perusahaan sudah melakukan ini, ya udah bagus lah berarti. Udah bagus lah gitu ya. Karena bisa jadi ya, perusahaan itu asal aja gitu ya. Asal terima orang ya. Asal terima orang, misalnya saya dulu juga pernah ya, saya dulu pernah punya toko gitu kan. Saya dulu pernah punya toko, kemudian jabatan apa yang dibutuhkan? Berarti kan pelayan toko gitu ya. Nah, saya dulu nggak menentukan apa dia harus apa gitu. Yang penting dia mau. Ya mungkin itu salah saya gitu ya. Nah, ketika sudah direkrut gitu ya, pelatihan pun sambil jalan. Nah, itu contoh yang nggak bagus ya. Nah, kalau idealnya yang bagusnya adalah ya sebelum dia bekerja itu paling nggak minimal kayak tadi yang siapa tadi Mbak Sumanti atau Mbak Bagus cerita ya, misalnya berdampingan dulu ada orang gitu kan. Nah, itu kan juga itu namanya adalah kalau bahasa kerennya itu on the job training. Training tapi sambil bekerja. Nah, itu on the job training ya. Jadi daripada dia dilatih seminggu nggak kerja kan sayang gitu ya. Nah, udah latih sekalian di situ didampingi gitu. Jadi dia ada yang sudah pengalaman mendampingi yang belum pernah pengalaman gitu ya. Nah, mendampingi itu sama seperti dia itu sedang mengajari. Nah, gitu ya. Jadi namanya on the job dalam satu pekerjaan training, on the job training. Nah, itu kira-kira teman-teman ya contoh dari proses sumber daya manusia. Sebetulnya sumber daya manusia ini kan proses yang sangat panjang gitu teman-teman ya, dari rekrutmen sampai dia keluar gitu ya. Nah, dari rekrutmen sampai keluar itu kan tidak hanya rekrutmen dan keluar saja gitu ya. Pasti ada pelatihan, mungkin ada penggajiannya seperti apa gitu kan. Mungkin bonusnya seperti apa, mungkin aturan kedisiplinannya seperti apa. Itu bagian dari sumber daya manusia gitu kan.
mungkin dipotong kalau apa gitu. Kalau nggak salah kan nih kemarin ya Pak Asep juga Mas Asep cerita juga gitu ya. Nah itu bagian dari sumber daya manusia, mengatur bagaimana manusia atau karyawan itu bekerja di situ gitu. Kapan dia promosi gitu ya, katakanlah, wah ini kerjaan udah bagus nih, udah kerja 2 tahun 3 tahun dari pekerja biasa, staf biasa jadi supervisor misalnya. Nah itu juga dalam ranah dari sumber daya manusia. Nah banyak orang yang tidak puas gitu ya, tidak puas dalam bekerja ketika saya udah bertahun-tahun bekerja tapi nggak ada peningkatan. Nah gitu ya. Nah nggak ada peningkatan apanya? Ya kadang gajinya gitu ya, kadang jabatannya, kadang karirnya gitu. Namanya orang kan pasti ingin berkembang ya. Nah itu ya itulah yang harus di apa bahasanya, harus di-maintain lah, harus dirawat ya oleh sebagian HRD tadi ya, atau bagian sumber daya manusia gitu. Bagaimana mempertahankan motivasi dari setiap karyawan. Nah bisa jadi ketika awal dia semangat bekerja, wah gitu kan, semangat bekerja, tapi begitu udah setahun 2 tahun dia kan mesti bener ya dengan ngobrol dengan orang lain, mungkin dengar cerita orang lain, wah kok kayaknya di sana lebih bagus ya gitu. Walaupun mungkin kadang-kadang rumput tetangga lebih hijau juga gitu. Nah terus saya berpikir gitu, tapi nah disitulah bagaimana peran dari HR gitu ya, peran dari SDM itu untuk bisa mempertahankan motivasi, misalnya dengan pelatihan ulang gitu ya, refreshment, mungkin dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian ada capacity building, meningkatkan kemampuan kita dan sebagainya. Nah itulah bagian dari pengelolaan sumber daya manusia gitu ya, sampai dia nanti apakah ada kesempatan untuk naik jenjang, kesempatan untuk naik gaji, kalau keluar bagaimana, masuk lagi bagaimana, dan sebagainya gitu. Oke, sampai sini barangkali ada yang disampaikan sebelum saya ke sumber daya yang berikutnya. Oke, kalau nggak ada, nah sumber daya berikutnya, sumber daya teknologi gitu ya. Nah saya ingin tanya, di sini teman-teman ada yang bekerja di bidang teknologi? Atau dalam pekerjaannya menggunakan teknologi? Karena teknologi ini sudah sehari-hari, kadang-kadang kita merasa biasa aja gitu ya. Padahal di handphone kita ada aplikasi itu teknologi. Ya kan? Izin Pak. Silakan Mas Asep. Ya, untuk sumber daya teknologi cerita aja. Di perusahaan saya menerapkan itu Pak. Implementasi kita memakai ERP itu, Enterprise Resource Planning. Jadi semua laporan mulai dari produksi, pengadaan barang, penjualan sampai ke HR itu dalam satu aplikasi. Tapi masalahnya itu biayanya tinggi Pak. Biaya pengelolaannya tinggi. Jadi semakin kita kompleksitasnya tinggi, itu bayarannya juga makin gede. Misalkan dari 1 bulan misalkan 8 juta jadi 10 juta seperti itu. Jadi ada interval tertentu. Nah, terus ya biasanya kalau sistem komunikasi di tempat saya itu kita memakai aplikasi namanya Monday. Untuk manajemen itu Monday. Jadi setiap kepala divisi atau manajer itu punya akun masing-masing. Terus di situ kita bisa lihat bareng-bareng pekerjaan kita itu apa aja yang dikasih oleh CEO. Nanti setiap hari Sabtu atau Rabu sore itu biasanya ada meeting Pak untuk follow up actionnya. Nanti dicentang sama CEO-nya. Misalkan kerjaan dalam minggu ini kamu harus membuat saus yang baru. Sudah bisa nggak atau enggak? Misalkan bisa di checklist di situ. Jadi bareng-bareng di situ semua manajemen divisinya. Seperti itu Pak, menurut saya. Terima kasih.
Oke, makasih banyak ceritanya Mas Asep ya. Jadi di perusahaan Mas Asep ini sudah menggunakan suatu aplikasi untuk memantau pekerjaan gitu ya. Nah, seperti yang di buku teman-teman kalau baca ya. Ini saya bacakan lagi aja. Betapapun tingginya kemauan dan kemampuan seseorang, tetapi tanpa didukung oleh teknologi yang memadai, maka kinerjanya tidak seoptimal yang kita harapkan. Nah, ada ini di kegiatan belajar dua halaman pertama ya. Ini saya mau bacakan saja. Nah, jadi teman-teman memang teknologi itu menjadi hal yang penting. Seperti contohnya ketika sebuah perusahaan yang sudah semakin besar gitu ya. Ketika perusahaan masih kecil, katakanlah di makanan gitu ya, di bidang makanan, di restoran lah atau apalah gitu ya. Ketika mau beli bahan baku, si pembelinya mungkin ingat, oh ya bawang merahnya udah habis, gitu ya. Terus beli gitu kan. Nah, tapi ketika misalnya sudah semakin kompleks, semakin banyak, semakin maju, nggak akan bakal ingat satu persatu gitu ya. Kapan ini bawang merah habis, kapan gulanya habis, kapan bahan baku yang lainnya ini habis gitu ya. Nah, itu menjadi persoalan yang besar gitu. Ketika misalnya telat beli, ini cabenya habis, gimana mau produksi gitu kan, kalau sampai sumber daya habis bahaya gitu ya. Saya pernah diceritain gitu ya, ada perusahaan yang bermasalah ketika impor, akhirnya bahan bakunya habis, mesinnya nggak bisa beroperasi, nunggu barang itu datang gitu ya. Nah, itu kan kerugian yang besar gitu. Nah, akhirnya harus ada suatu teknologi yang mengatasi gitu ya. Kalau teknologi itu kan nggak akan tidur gitu ya. Misalnya kita pasang alarm gitu kan, gue nggak akan tidur. Dia mau alarm jam 2 pagi, jam 3 pagi kan pasti akan bunyi gitu ya. Nah, sama dengan aplikasi itu ya. Ketika kita sudah setel gitu, ketika di pembukuan kita cabai kita tinggal sekian kilo, maka akan ada alert gitu ya, akan ada pesan, akan muncul perintah untuk membeli misalnya gitu. Nah, itu kan suatu teknologi yang bisa kita gunakan gitu ya. Bahkan kita nggak usah nyetok ngitung stok lagi gitu ya. Ini sebetulnya bahan bakunya masih berapa sih ya? Ya kita di pembukuan saja gitu kan, ketika pembukuan itu masuk dicatat, keluar dicatat kan berarti sisanya ada berapa. Nah, itu adalah salah satu dari penggunaan teknologi gitu. Mungkin dulu masih pakai manual gitu ya, dicatat di buku gitu, kemudian dicatat di Excel, lama-lama ada aplikasi dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi sama seperti yang disampaikan Mas Asep tadi ya, namanya teknologi itu pasti berbiaya gitu ya. Namanya alat untuk memudahkan pekerjaan itu memang ya mungkin ada yang gratis ya, tapi mungkin tidak maksimal ya. Untuk menggunakan fitur-fitur yang ada biasanya kemudian diminta untuk berbayar. Nah, kadang-kadang juga kalau semakin besar user yang diberikan, ya semakin banyak juga bayarannya gitu ya. Ya sama seperti ketika misalnya Teams atau Zoom atau apalah, hanya untuk 100 orang, hanya untuk 40 orang mungkin bayarnya belum mahal ya. Tapi kalau untuk yang 500 orang, 1000 orang, ya cuma mahal gitu ya. Seperti tadi contohnya mandi.com gitu ya. Terus kalau saya kan buat project manajemen gitu ya, buat mantau pekerjaan, buat apalah ya. Saya bukan pemakai, saya cuma pernah melihat saja. Nah, itu memang suatu aplikasi yang bisa membantu kita banyak gitu ya. Tapi ya itu tadi ya, mungkin ada yang versi gratis, versi berbayar. Kalau versi gratis sudah maksimal, ya mau nggak mau harus berbayar gitu ya. Nah, tapi mungkin organisasi bisa menghitung gitu ya. Ketika saya membayar segitu, keuntungannya apa? Ya, kalau keuntungannya lebih besar daripada kerugiannya gitu ya. Katakanlah kalau aku nggak pakai aplikasi itu, waduh, ini nggak ada yang ngetun buat beli bahan baku ya, ini bahaya gitu. Kerugiannya bisa jutaan dolar misalnya. Nah, itu kan jadinya lebih bisa dilihat seperti itu gitu ya. Nah, kalau lebih lanjut sih memang ada namanya analisis biaya dan manfaat ya. Ketika biayanya lebih kecil daripada manfaatnya, oke lah kita bayar gitu ya. Tapi ketika biayanya lebih besar daripada manfaatnya, ya jangan gitu ya. Nah, manfaat sendiri itu harus kita uangkan gitu ya. Saya dapat manfaat nih, saya dapat kemudahan, kira-kira senilai sekian juta. Dibandingkan dengan saya bayar ini sekian juta.
Nah, gitu ya. Sama dengan ongkos marketing lah, ya. Ketika kita mengeluarkan biaya marketing sekian juta, tapi bisa mendapatkan keuntungan puluhan juta, ya oke lah kita bayar gitu ya. Tapi kalau kita biaya marketingnya puluhan juta, tapi keuntungan cuma juta, ya boncos lah, jangan lah gitu ya. Nah itu. Nah teman-teman sendiri bisa juga menggunakan teknologi yang gratis gitu ya, seperti saya misalnya. Saya ini lama-lama undangan atau kerjaan itu tambah banyak. Gitu ya. Nah bagaimana caranya saya supaya ingat gitu ya? Nah saya install aplikasi. Nah gitu ya. Kalau undangan ya saya catat di Google Calendar gitu kan. Jadi nanti begitu setengah jam sebelumnya saya akan ada notifikasi, oh iya saya ada rapat. Nah itu kan memudahkan ya, daripada saya lupa nggak rapat terus saya dimarahin bos saya gitu kan. Atau mungkin kalau bisnis, wah bisa kehilangan apa namanya project atau kehilangan keuntungan gitu ya. Nah kan itu sayang gitu ya. Nah saya seperti itu ya. Install juga Google Task ya dulu, Todoist ya, apalah yang bisa membuat teman-teman tuh lebih produktif. Nah, kalau dari organisasi itu mengarahkan suatu aplikasi, berarti memang organisasi itu sudah aware gitu ya, atau perhatian gitu terhadap pentingnya teknologi yang harus dikembangkan di organisasi itu. Nah, gitu ya. Kalau saya jujur aja ini saya bikin sendiri, banyak inisiatif sendiri gitu ya. Kalau di kantor saya itu ada tim ini sama ya, seperti UT gitu ya. Di tim sendiri kan juga sebetulnya ada banyak aplikasi di dalamnya gitu ya. Tapi saya merasa Teams ini berat lebih. Ya itu lagi-lagi kekurangannya seperti itu ya. Seperti yang ditanyakan Mas Asep di awal gitu ya. Gimana UT seperti itu ya. Nah untuk HP yang biasa saja, laptop yang biasa saja buat saya di pakai sehari-hari gitu ya. Itu saya merasa codingnya jadi berat gitu ya. Nah akhirnya saya cari aplikasi atau teknologi yang sedikit lebih ringan. Nah gitu ya. Walaupun mungkin kalau saya lihat ada satu aplikasi yang kompleks, buat ini itu bisa, nah gitu ya, tapi berat, nah gitu ya. Atau aplikasi yang kecil-kecil beberapa tapi ringan. Nah walaupun kekurangannya pasti kalau yang berat tadi sudah tersinkron banyak hal, nah, gitu ya. Tapi yang kecil-kecil tadi ya cukup bantu sih, cuma mungkin nggak tersinkron antar ada beberapa hal. Nah saya sih kebanyakan pakai ekosistemnya Google aja gitu ya, Google Calendar, Google Task, Google Keep, Google apalah yang bisa saya pakai sehari-hari itu bisa digunakan gitu ya. Nah itu oke, itu barangkali ya tambahan saya. Barangkali ada lagi yang mau cerita tentang teknologi dari teman-teman? Mas Bayu barangkali, Mbak Leni. Mas Bayu ada dua ya, Bayu Agung, Bayu Sadewo. Mungkin Mas Saum. Oke, kalau nggak ada sumber daya yang terakhir. Sumber yang terakhir ini adalah sumber daya organisasi. Nah, ya. Sebelum saya bahas, barangkali ada yang mau disampaikan, barangkali ada cerita. Oh, bos saya itu begini-begini Pak, ya, atau budayanya seperti ini Pak, gitu ya. Biasanya nih kalau yang di mana setiap negara itu kan pasti punya budaya yang berbeda-beda, gitu ya. Di Indonesia, di Taiwan, di Jepang, di Arab, di Hong Kong, di Cina, di India, Amerika, dan sebagainya. Itu pasti punya budaya yang berbeda-beda. Nah, disitulah perbedaannya. Ya, walaupun berbeda-beda ya hasilnya mungkin ya bisa jadi ada yang sama ya, sama-sama sukses maksudnya. Bisa jadi ada yang sukses, ada yang tidak gitu. Nah, barangkali ada yang punya cerita, oh di tempat saya itu ada budaya yang beda Pak. Silahkan.
Nggak ada. Barangkali siapa nih yang belum? Sambil saya absen lagi ya. Tadi yang belum saya absen ada? Dwi Jayanti ada? Mas Didin Apipudin hadir nggak? Nggak ada ya? Hadir itu Pak. Hadir. Oh, hadir Mas Didin hadir ya? Belum saya ini nih. Mana Mas Didin? Mas Didin mau cerita? Ke Mas Bayu Agung? Pak Aris Jayadi. Ya, siapa nih? Pak. Siapa nih Mbak? Jayadi. Krisna Aris Jayadi. Oh, kenapa? Hadir Pak. Oh ya. Di chat. Oke, Mbak. Oke, Mbak Vina ada nggak? Vina Norma? Siapa Pak? Vina Norma? Vina. Ini nggak ada kalau gitu. Nggak ada ya. Oke, untuk sumber daya organisasi ada yang cerita nih? 10 menit lagi lah. Nah, jadi ini teman-teman ya, sumber daya organisasi itu tentang organisasi itu punya apa? Ya, bukan strukturnya, maksudnya bukan manusianya, gitu ya, bukan teknologinya, gitu ya. Nah, tadi contohkan kelompok 1 itu tentang misalnya budayanya. Nah, gitu ya. Budayanya seperti apa? Misalnya, sebenarnya tadi Mas Asep itu juga udah cerita ya, setiap Rabu itu kita meeting. Nah, gitu ya. Itu juga budaya gitu kan. Budaya seperti itu ya. Ada perusahaan yang nggak pernah meeting. Misalnya di level, ya kalau di level bawah, di level pekerja mungkin tidak ya. Tapi kalau di level atasan, pimpinan pasti sering meeting gitu ya. Nah, budaya sering meeting itu sering meeting itu juga sebuah budaya. Nah, kita bagaimana orang-orang itu akan menyamakan pikiran gitu ya, atau mengecek pekerjaan gitu ya. Misalnya ada hari Rabu, nih gimana nih sampai hari Rabu perkembangannya. Misalnya hari Senin dibagilah pekerjaannya kan, dikerjakan Senin, Selasa, nah Rabu dicek gitu ya. Kalau memang sudah selesai ya alhamdulillah ya. Kalau belum apa kendalanya gitu ya, supaya hari Jumat selesai misalnya seperti itu. Nah, itu ada sebuah budaya gitu ya. Ada budaya yang misalnya bukan seperti itu ya. Ada budaya yang meetingnya setiap hari Senin. Nah, itu bisa jadi ya. Kenapa kok hari Senin? Karena itu adalah hari pertama kerja setelah libur gitu ya. Jadi dia memastikan bahwa pekerjaan itu benar. Nah, setelah itu silakan bekerja. Yang penting hari Jumat selesai, misalnya seperti itu. Nah, itu juga sebuah budaya. Ada juga budaya yang misalnya setiap bulan sekali makan-makan, misalnya. Ya. Nah, itu juga sebuah budaya gitu ya. Bagaimana itu dibentuk di suatu organisasi. Nah, budaya itu macam-macam teman-teman ya. Budaya apakah dia itu misalnya budaya tepat waktu. Nah, gitu ya. Budaya tepat waktu berarti setiap pegawai yang ada ini harus tepat waktu gitu ya. Kalau enggak dikenakan sanksi misalnya. Nah, itulah cara untuk membangun sebuah budaya yang baru. Gitu. Nanti kalau udah menjadi budaya, nggak disanksi pun orang udah datang cepat. Nah, ya budaya molor. Nah, itu budaya ngaret gitu ya. Nah, itu budaya karena kebiasaan, gitu ya. Karena kebiasaan. Nah, di organisasi itu budayanya seperti apa akan berbeda-beda. Semakin bagus budayanya, maka semakin bagus juga organisasi itu akan bekerja atau berkembang, gitu ya.
Termasuk juga misalnya, oh kalau di sini nih Pak, budayanya bagus Pak, kalau ada pekerjaan itu kita share kerja sama-sama, gitu ya. Beda dengan kerjaan saya di kantor yang lama Pak, kerjanya individu misalnya. Nah itu juga budaya. Nah gitu ya. Nah tergantung dari pekerjaan yang akan dihadapi, gitu ya. Apakah cocok dengan individu, apakah cocok dengan bekerja sama, gitu ya. Nah kalau tempatnya beda-beda, ya mau nggak mau ya individual, gitu ya. Tapi ketika ada permasalahan mungkin bisa dibawa ke atas untuk dibahas di level yang lebih tinggi. Nah itu misalnya suatu budaya yang bagus, gitu ya. Nah lagi-lagi setiap negara bisa berbeda, gitu ya, tergantung dari budaya daerahnya, gitu ya. Katakanlah jam pulang kantor, gitu. Jam pulang kantor pun setiap negara pasti kan berbeda-beda ya. Mungkin ada yang jam 4, mungkin ada yang 5, mungkin ada yang sampai malam, gitu ya. Mungkin masuknya pun beda ya. Ada yang jam 7, ada yang 8, ada yang 9 dan sebagainya. Nah itu bagian dari budaya. Kadang-kadang juga ada yang kerjanya 24 jam, gitu ya, dan sebagainya. Nah biasanya juga budaya ini mengarah kepada apa ya, kalau ya tadi ya, kalau budaya bagus biasanya akan bagus, gitu. Tergantung dari pemimpinnya. Nah kalau pemimpinnya itu bisa mengarahkan, gitu ya, ketika ada budaya yang nggak bagus, ada pemimpin yang mengarahkan ke budaya yang bagus, nah itu bisa saja budaya itu berubah. Nah ya, oh Pak, dulu Pak ketika pemimpinnya si ini bagus Pak, sekarang sih enggak, atau kebaliknya, gitu ya. Kalau di Indonesia itu pernah juga ada beberapa cerita, gitu. Misalnya dulu ketika kereta api dipimpin Pak Jonan, gitu ya, bisa berkembang bagus, gitu ya. Sebelum ada Pak Jonan itu banyak yang dikorupsi, gitu ya, orang naik kereta nggak bayar tiket, nah gitu ya. Nah setelah itu kemudian tidak lagi ya orang-orang disiplin, bersih, gitu ya. Kalau dulu itu banyak pedagang asongan di kereta, kotor, gitu ya. Nah itu juga menjadi sebuah budaya bagaimana seorang pemimpin, gitu ya, bisa merubah budaya dari organisasinya menuju ke lebih bagus, gitu ya. Nah itu mungkin teman-teman ya tentang sumber daya ya. Intinya gitu teman-teman ya, sumber daya ini sangat berpengaruh dalam menentukan apakah perusahaan itu akan sukses atau tidak, gitu. Kalau perusahaan itu bisa memaksimalkan sumber dayanya, artinya bisa mengevaluasi sehingga menggunakan sumber daya itu dengan maksimal, ya kecenderungannya bisa sukses. Teorinya begitu, gitu ya. Seperti yang saya ceritakan di awal, ada namanya resource base atau sesuatu itu berdasarkan sumber dayanya, gitu. Nah, gimana kalau perusahaan itu nggak punya sumber daya, Pak? Ya perusahaan itu harus nyari, gitu. Saya nggak punya teknologi, ya perusahaan itu harus nyari, gitu. Apakah dia meng-hire orang untuk membuat teknologi, apakah dia menyewa orang, membayar platform teknologi dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan teknologi itu. Nah, ya. Nah, sistem yang akan digunakan oleh organisasi itu merupakan sebuah sumber daya juga. Nah, itu tergantung dari teknologi, apakah manusia ataukah organisasinya. Itu. Nah, kalau dia bisa mengoptimalkan itu, nah itu mungkin di mata kuliah namanya manajemen strategik ya. Bagaimana caranya organisasi itu mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk mencapai kesuksesan atau keunggulan kompetitif. Nah, itu kira-kira seperti itu, gitu ya. Misalnya organisasi lain nggak pakai aplikasi, dia masih manual, teknologinya masih kuno. Organisasi saya misalnya udah pakai aplikasi sehingga lebih efisien, lebih efektif. Nah, sehingga organisasi lebih unggul daripada organisasi yang lain. Nah, itu salah satu contoh seperti itu. Ketika kita mengkaitkan antara manajemen kinerja dengan sumber daya yang ada. Nah, ya. Nah, kemudian muncul lagi teori yang baru, namanya dynamic capability. Nah, ini cerita aja ya. Ini mungkin nanti kalau teman-teman kuliah lagi ya. Sumber daya itu sifatnya dinamis. Nah, gitu ya. Sumber daya itu sifatnya dinamis karena lingkungan eksternal itu kan dinamis, gitu ya. Aplikasi, gitu. Kita udah bilang aplikasi kita bagus, ternyata di luar ada aplikasi yang lebih bagus. Nah, itu gimana, gitu kan? Nah, mau nggak mau kita mengupgrade. Ya, itu namanya dynamic. Bagaimana perusahaan itu mampu mengantisipasi perubahan-perubahan zaman. Nah, ya, untuk meningkatkan kinerjanya. Seberapa mudah, gitu ya? Seberapa mudah itu maksudnya gini. Kalau misalnya ada
tawaran teknologi baru, keputusannya mudah apa enggak? Nah, gitu ya. Atau punya uang yang cukup apa enggak untuk berubah, gitu ya. Atau orang-orangnya mudah nggak berubah. Kan bisa jadi ya, seperti pengalaman saya dulu ketika berubah teknologi itu banyak orang yang susah ini, saya harus belajar lagi. Ya, itu namanya tidak mendukung. Nah, itu terhadap suatu dinamis atau dynamic capability. Ketika suatu organisasi itu mudah berubah, mudah menyesuaikan diri, nah lebih bagus lagi. Nah, gitu ya. Ini punya sumber daya manusia, sumber teknologi, sumber daya organisasi yang mudah untuk berubah. Oke, baik itu saya teman-teman ya, tambahan dari saya. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah berpresentasi tadi. Terakhir sebelum kita tutup, apakah ada pertanyaan atau komentar? Nggak ada ya? Oke, baik, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kita ketemu lagi di pekan depan. Jangan lupa besok saya akan buka lagi tugas. Nah, silakan teman-teman cek di si layar ya. Bagaimana pekerjaannya sama seperti kemarin ya, yang di minggu pertama ya, akan saya buka mungkin sampai 7 hari 8 hari ke depan untuk teman-teman bisa mengerjakan. Oke, baik, saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.